Aku tetap belum berhasil nemuin perempuan itu. Meskipun aku udah tahu sekarang dia dirawat di mana. Kalau kamu tahu sesuatu, please kasih tahu aku ya. Cerita aja semuanya, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Iya sayang, aku udah dapat informasi soal perempuan itu. Dari mana? Kemarin aku nyamar jadi petugas medis. Dan di situ aku bisa dapetin data tentang perempuan itu. Dan aku juga tahu kalau dia udah dipindahin di rumah sakit, tapi masih di Jakarta. Terus kamu datengin rumah sakitnya? Tapi aku belum berhasil ketemu sama perempuan itu, sayang. Jujur, sampai detik ini aku masih kepikiran sama dia. Aku ngerasa bersalah banget, sayang. Apalagi aku belum bisa nemuin dia. Aku bener-bener gak karuan pikiran aku, sayang. Aku kepikiran terus. Sebenarnya aku pengen nanya informasi apa aja yang Pangeran dapetin di rumah sakit. Tapi kondisi Pangeran sekarang lagi gak tenang. Dan aku gak mau nambah beban pikiran dia. Aku tahu kamu kepikiran masalah ini. Dan kamu mau bertanggung jawab. Tapi kan kita sama-sama tahu kalau sekarang kondisinya itu gak memungkinkan. Aku juga pengen kamu ingat kalau kita punya kehidupan kita sendiri juga. Dan kita gak bisa berhenti di satu titik aja. Karena banyak juga impian yang harus kita raih sama-sama. Iya, aku sadar kok, sayang. Aku punya tanggung jawab sebagai suami kamu untuk membahagiakan kamu. Tapi please, sayang. Untuk kasus ini aku gak bisa lupain gitu aja. Aku harus selesain ini sampai tuntas, biar aku lega, biar aku tenang. Dan aku bisa melangkah lagi ke depan sama kamu. Kita bisa fokus ke kehidupan kita. Aku akan selalu ada di sisi kamu ya. Makasih ya, sayang. Gue harus bisa menemukan petunjuk di sekitar TKP ini. Supaya gue bisa mengungkap gimana kejadian sebenarnya saat Rania ketusuk. Itu ada CCTV. Apa mungkin CCTV itu ngerekam pas Rania ditusuk? Terus sekarang rencana kamu apa? Jujur aku kepingin banget sih datengin TKP itu lagi. Aku temenin ya. Kamu serius? CCTV di gedung ini aktif kan? Ya, aktif. Pak, saya bisa lihat rekamannya nggak Pak? Soalnya rekaman CCTV ini mengarah ke jalan situ Pak. Sebentar ya, saya tanya atasan saya dulu ya. Baik Pak. Benar. Mobil kamu kenapa? Nggak tahu, sayang. Kenapa tiba-tiba kayak rusak lagi mobil aku? Kemarin nggak ada masalah apa-apa. Sebentar aku cek dulu ya. Iya, iya. Silakan Pak, Bapak ikut saya. Oh ya. Ya. Kamu nggak apa-apa sayang? Nggak apa-apa, sayang. Terus kenapa mobilnya? Nggak tahu, aku juga bingung. Kemarin nggak ada masalah apa-apa. Sekarang tiba-tiba rusak kayak gini. Aku coba telepon bengkel dulu deh. Sayang, aku boleh pinjam handphone kamu nggak? Makasih, sayang. Sebentar ya Pak, saya buka filenya dulu ya. Iya Pak. Bapak bisa lihat di sini kan? Di sini nggak ada apa-apa Pak. Bapak yakin kejadiannya di sini? Yakin Pak. Coba Pak, coba Bapak putar terus videonya. Sebentar.
Coba di pause dulu, Pak. Ya, sebentar. Perbesar gambar ini, Pak. Saya zoom ya. Coba, Pak, diperbesar lagi, Pak. Saya mau lihat, Pak. Itu adik saya tuh bukan? Rani ya? Jadi benar, ini adik Bapak. Pak, lanjutin lagi, Pak, videonya, Pak. Saya mau lihat kelanjutannya seperti apa, Pak. Ya, sebentar. Coba, Pak, di pause dulu, Pak. Ya, sudah Pak. Dan zoom laki-laki yang baru datang ini. Ya, sebentar. Sudah saya zoom. Pangeran. Mas? Mas, ini Mas boleh tolong diperiksa ya mesinnya ya? Oke, Kemarin sih nggak ada apa-apa, makanya saya bingung kenapa tiba-tiba rusak. biar saya cek dulu ya, Pak. Ya. Kayaknya mobilnya perlu dibawa ke bengkel dengan menggunakan towing, Pak. Loh, perlu dibawa ke bengkel, Mas. Emangnya nggak bisa Mas coba benerin di sini aja? Nggak bisa, Pak. Ini harus dibawa ke bengkel. Saya nggak bawa komputer buat ngeriset datanya. Karena ini saya cek tadi kerusakannya soalnya bukan di mesin, Pak. Iya, jadi kira-kira apa Mas kerusakannya? Ada apa Mas? Pada elektrik? Di elektronik power steeringnya, Pak. Jadi mobilnya harus diderek, Pak. Yah, mobilnya nggak bisa dibenerin, terus gimana? Iya, kalau kata montirnya sih ini harus dibawa ke bengkel, sayang. Harus diderek lagi, aku makanya bingung gimana ya. Terus kamu masih mau ke TKP? Ya, aku sih pinginnya tetap sayang. Lagian kan kita nggak jauh dari TKP, sayang banget. Kita udah nyampe di sini. Ya udah gimana kalau titip aja mobilnya sama pak montirnya, terus kita jalan ke TKP. Lagian kan dekat juga. Nanti dibawain ke bengkel. Kamu nggak apa-apa tapi. Ya udah Mas, bisa tolong gitu ya Mas. Iya. Ntar Mas yang hubungin dereknya, ntar Mas yang benerin aja karena saya masih ada urusan lagi. Ya udah tolong segera dihubungin ya Mas. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Ayo say. Tolong ya Mas. Oh, siap, Pak. Mungkin pas kejadian saya lagi nggak di pos Pak. Jadi saya nggak tahu kalau ada keributan di sini. Pak, saya boleh ambil file ini nggak, Pak? Aduh, gimana ya? Ini kan properti kantor. Saya nggak bisa ngasih ke sembarang orang. Tolong, Pak. Saya butuh banget rekaman ini. Sayang, kurang lebih di sinilah tempat kejadiannya. Sayang, kayaknya di pos sapam itu ada CCTV deh. Kamu nggak mau ngecek? Siapa tahu nemuin sesuatu di sana. Di mana sayang? Itu di sana, CCTV-nya. Coba kita periksa ya.
jangan banyak bergerak dulu ya, saya panggil dokter dulu. Dokter, pasien atas nama Rania sadar. Dokter Aziza akan segera ke sini untuk meriksa kamu. Apa kamu ada keluhan yang kamu rasakan sekarang? Saya sakit. Oh, itu mungkin efek dari luka kamu yang kamu alami. Sebaiknya kamu jangan banyak gerak dulu, beristirahat. Kakak kamu setiap hari kesini kok nemenin kamu. Tapi dia sekarang lagi keluar dulu, nanti balik lagi ke sini. Si Citra masih bete terus nih dan minta gue buat jauhin Nora. Gimana gue bisa jauhin Nora coba? Padahal gue udah ambil tuh set job yang di Kami Kita Entertain. Sayang, Raisa gimana? Udah tidur? Oh ya sayang, soal permintaan kamu tadi kayaknya... Mau apa? Kamu mau protes? Kamu gak terima kalau aku suruh kamu buat jaga jarak sama Nora? Iya tapi masalahnya aku udah telanjur sayang ambil kerjaan itu. Sayang kamu tuh harus ngerti dong, hasilnya lumayan buat keluarga kita. Enggak. Feeling aku kayak gak bagus aja kamu kerja sama si Nora. Feeling gak bagus gimana sih maksudnya? Udahlah saya nggak usah overthinking kayak gitu, nggak mungkin terjadi, nggak bakal ada apa-apa. Aku cuma pengen kerja di kantornya Nora, udah cukup. Nggak ada tujuan lain apapun. Ya terus gimana kalau misalnya si Nora ada tujuan ke kamu? Jadi maksud kamu Nora punya perasaan sama aku gitu? Tuh kan bener. Berarti Nora ada perasaan sama kamu. Sini. Ya ampun. Ya nggak gitulah sayang konsepnya. Kamu nggak usah mikir-mikir sampai ke situ, kenapa kejauhan tau nggak sih? Nora juga udah tahu kalau aku udah punya keluarga. Dengerin aku baik-baik sini. Aku sengaja ambil kerjaan itu supaya apa? Demi kamu, demi Raisa juga. Aku tuh pengen ngejamin sayang kalau kehidupan kamu sama Raisa tuh nyaman. Nggak ada kekurangan apapun. Sekaligus aku pengen kasih tahu, pengen ngebuktiin sama papa kamu juga Tante Dahlia. Kalau aku itu kepala keluarga yang tanggung jawab sama keluarganya. Dan bisa bagian kamu dan juga Raisa. Jadi please, aku mohon sama kamu, percaya sama aku. Demi Raisa, demi kamu aku ngelakuin itu semua. Ya? Come on.